Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janiati, mengajar di SMP Negeri 2 Soromandi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Prodi IPA Biologi Universitas Mataram dengan NIM PPG E4A123101110. Nomor UKG 2016994000845. Hari ini Senin 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem basis learning pada kelas 8 SMP Negeri 2 Soromandi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
pernapasan pada manusia melalui video PowerPoint. Di situ sistem pernapasan yang disebut dengan respirasi. Respirasi itu proses pengambilan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida yang disebut dengan CO2 dan menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Ya, di bawahnya pertukaran gas antara sel dengan lingkungan. Ya, di poin ketiga ini alat dalam sistem pernapasan. Alat dalam sistem pernapasan ini ya ada yang namanya hidung. Terus apa lagi? Mulut. Kemudian batang terus bronkus, kemudian paru-paru, diafragma, yaitu yang disebut dengan alat dalam sistem pernapasan. Ya, perhatikan. Yang pertama itu rohani hidung. Ya, di rongga hidung ini merupakan tempat masuknya udara pernapasan. Yang pertama kali. Terus terdapat rambu-rambu hidung. Terdapat rambu-rambu hidung. Ada yang tahu rambu hidung? Rambu hidung itu yang disebut dengan bulu hidung. Terus udara mengalami perlakuan sebagai berikut, ada penyaringan, kemudian ada penghangatan. Ya, hidung itu masuk udara melalui hidung yang menyaring udara. Kemudian mengeluarkan udara itu merasa panas atau hangat. Ya, itu yang disebut dengan rongga hidung. Ya, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang organ hidung. Sekarang dua faring. Yang faring ini merupakan persimpangan antara saluran makanan yang disebut dengan esofagus, ya, dan saluran respirasi, itu yang disebut dengan trakea.
yaitu dari bronchus, ya sel-sel epitel porsi, itu yang disebut dengan bronchus. Ya, sudah mengerti? Sudah, Bu. Ya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. LKPD sistem pernapasan, tulis nama kelompok, kemudian anggotanya. Ya, kegiatan berilah tanda pada kolom tabel di bawah ini. Kalian berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Ya, di sini ada nama nomor 1 sampai poin 9, yaitu nama bagian organ pernapasan. Ini nama bagian organ pernapasan. Kemudian di kolom ketiga ini fungsi bagian organ pernapasan. Kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Isi LKPD ya. Ibu. Selesai pengisian LKPD, lembar kerja siswa. Kemudian satu orang tampil di depan mempresentasikan hasil LKPD-nya.
Ya, kelompok 1 Marwan. Saya ingin presentasikan pesan pada manusia. Dan pintu masuk keluar udara ke tubuh. Sinus, dua sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Bronchus, cabang dari bronchus yang mengarah ke alveolus. Kapiler, embun darah di dinding alveolus yang mengirimkan oksigen dan karbon dioksida. Nafas paru-paru, bagian paru-paru berbentuk bulat, 3 di paru-paru kanan dan 2 di paru-paru kiri. Ya, kenalkan saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan nama-nama organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bronchiolus berfungsi sebagai cabang dari bronchus yang mengarah ke alveolus. Yang kedua, kapiler berfungsi untuk pembuluh darah di dinding alveolus yang menggerakkan oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, lobul paru-paru berfungsi bagian paru-paru berbentuk bulat, 3 di paru-paru kanan dan 2 di paru-paru kiri. Yang keempat, pleura, tampuk tipis yang mengelilingi lobul paru-paru. Yang kelima, cilia, rambut kecil yang berguna menyaring debu dan sebagian dari saluran pernapasan. Yang keenam, laring, orang berwarna yang bergerak mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari yang ingin mempresentasikan organ beserta fungsinya. Yang pertama, mulut dan hidung berfungsi pintu masuk keluar udara ke tubuh. Yang kedua, tenggorokan berfungsi tabung yang mengalirkan dioksida udara dari mulut dan hidung ke batang trachea. Yang ketiga, dada berfungsi bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Yang keempat, paru-paru berfungsi organ yang mengeluarkan oksigen dan masuk ke seluruh tubuh. Yang kelima, diafragma berfungsi organ yang membantu paru-paru mengeluarkan udara dalam tubuh. Sekarang presentasinya sudah selesai dan kita peserta didik akan melakukan diskusi tanya jawab tentang struktur dan organ sistem pernapasan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau kelompok 1 belum bisa memberikan pertanyaan, kelompok 2 yang memberikan pertanyaan. Baik, kelompok 2. Saya ingin bertanya kelompok 1.
berfungsi untuk kantong udara kecil paru-paru sebagai tempat pengeluaran oksigen dan satuan oksigen. Iya, jawaban kelompok 2 benar. Ya, tepuk tangan. Ya, sekarang kelompok 1. Kelompok 1 beri pertanyaan kepada kelompok yang lain, kelompok 2 dan kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa fungsi tenggorokan? Coba diulang kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa fungsi tenggorokan? Ya, apa fungsi tenggorokan? Fungsi tabung yang mengalirkan udara dari hidung ke batang trachea. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sekarang ya pertanyaan pemantik, apa nama tubuh dalam sistem pernapasan? Yang pertama itu paling lain trachea, bronkus, paru-paru, diafragma. Terus pertanyaan kedua, apa struktur dari organ pernapasan dan fungsinya? Itu berfungsi untuk pintu masuk keluar udara ke tubuh. Iya. Apa? Ya, apa fungsi bagian pada sistem pernapasan? Hidung. Hidung ialah udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Iya, itu yang disebut dengan bagian fungsi sistem pernapasan. Diskusi kita sudah selesai. Sekarang Ibu akan mengambil kesimpulan pada sistem pernapasan manusia. Pada sistem pernapasan manusia ini terdiri dari hidung, kemudian mulut, terus kerongkongan, ya bronkiolus, paru-paru, kemudian terakhir ini diafragma, itu yang disebut dengan sistem pernapasan pada manusia. Ya, sekarang